Dengan dirilisnya iOS 18.1 official ini, akhirnya Apple Intelligence telah hadir juga ya secara resmi di iPhone kalian. Cukup banyak fitur baru yang hadir di 18.1 ini, termasuk juga untuk iPhone yang nggak support Apple Intelligence. Dan gue akan informasikan semuanya di sini, jadi langsung aja kita bahas. Oke, sebelum gue masuk ke fitur baru apa aja yang ada di 18.1 ini, kalian harus tahu dulu ini adalah daftar iPhone yang udah support untuk Apple Intelligence. Jadi tentunya video ini akan lebih maksimal kalian manfaatkan jika iPhone kalian ada di list tersebut. Buat kalian para pengguna iPhone 15 Pro ke atas, sekarang tuh Apple Intelligence udah hadir ya di iPhone kalian dan bisa langsung didaftarkan lewat pengaturan sini. Biar gak terlalu panjang, gue udah buatin tutorial lengkapnya ya di video khusus. Jadi saran gue setelah kalian nonton video ini sampai selesai, bisa langsung mampir aja ke video gue yang ini. Karena di situ gue udah kasih tutorial lengkapnya ya mengenai gimana cara untuk mendaftar Apple Intelligence ini. Setelah kalian sudah mendaftar Apple Intelligence dan udah di-approve sama Apple, sekarang saatnya untuk mengaktifkan fitur-fitur Apple Intelligence yang ada di dalamnya. Fitur baru pertama yang hadir di 18.1 ini adalah update di aplikasi Notes di bagian sini. Nah, kalau kalian cek sebelah sini itu ada icon Apple Intelligence ya, dan di dalamnya itu ada icon seperti pensil gitu, yang mana kalau kita tap, dia itu akan memunculkan writing tools ya. Kalian bisa manfaatin semua tools yang ada di sini. Di sini ada Proofread yang fungsinya itu untuk mengkoreksi ya. Jadi misalkan gue ketik sepotong kalimat di bagian sini, yang mana sebenarnya itu ada typonya itu ya. Lalu pada saat gue pencet Proofread di sini, dia akan loading. Nah, dia akan langsung mengkoreksi dan hasilnya seperti ini. Untuk yang dikoreksi sama dia diberi garis bawah ya. Di sini ada 3. Yang pertama ada when, itu koreksi dari typo gue tadi yang aslinya tuh WHN doang. Lalu ada did yang tadinya dia jadi did. Dan yang terakhir ada go, ini sebenarnya sama aja, cuman nggak ada tanda baca titik, makanya ditambahin sama si Apple Intelligence-nya dikasih tanda baca titik. Yang kedua di sini ada rewrite, kalau misalnya kita tap seperti ini, dia akan loading juga. Nah, dia tuh fungsinya untuk menulis ulang kalimat ya, menjadi ketikan yang lebih baik lagi. Apple bakalan koreksi dan kasih kalimat yang lebih baik lagi dengan tenses yang sesuai dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ini berguna banget buat kalian yang sering pakai bahasa Inggris tapi nggak bisa bikin kalimat yang lebih baik. Kemudian di sini ada friendly, ini tuh fungsinya untuk merubah kalimat yang kalian ketik tadi menjadi kalimat yang lebih friendly lagi. Atau bisa dibilang nggak formal-formal banget lah ya, cocok banget untuk dikirim ke teman atau kerabat kalian. Jadi bahasanya tuh lebih ke bahasa sehari-hari. Oh ya, gue lupa kasih tahu di sini tuh ada keterangan juga untuk revert original, rewrite dan juga done. Kalau misalnya kita tap done itu berarti kita udah setuju dengan hasil revisinya. Kalau revert kita balikin ke seperti yang semula. Kalau original kita bisa tap di sini, dia akan nampilin yang originalnya sebelum kita revisi pakai yang tools-tools yang ada tadi. Dan ada rewrite juga di sini, itu fungsinya untuk menulis ulang lagi kalimat kalau memang dirasa kalimat yang udah direvisi tadi belum sesuai dengan keinginan kalian. Kita lanjut lagi, di sini ada profesional, ini kebalikannya ya, untuk mengubah kalimat yang lebih ke arah profesional. Cocoknya itu untuk membalas email kerjaan klien atau lain sebagainya ya. Kalau misalnya nggak pede dengan ketikan bahasa Inggrisnya yang udah dibuat, bisa pakai fitur profesional di writing tools ini. Ada tambahan 4 fitur lagi di bagian bawah sini. Yang pertama tuh ada summary. Ini tuh semacam ringkasan ya, kalau misalnya kalian nemu sebuah artikel dan mau kalian kopas ke notes dan nggak pengen bacain semuanya, pengen dirangkum secara ringkas, bisa pakai fitur summary ini. Kemudian ada key point di sini, fungsinya untuk ngasih maksud dari inti kalimat itu apa aja. Terus ada list, ini bikin kalimatnya jadi dipisah gitu, dibuatkan list tersendiri. Dan yang terakhir ada tabel, ini sama fungsinya cuman dalam bentuk tabel aja. Jadi kalian bisa manfaatin fitur di aplikasi Notes ini untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi buat kalian yang sulit bikin kalimat bahasa Inggris dengan benar, fitur ini cocok banget buat kalian. Fitur baru selanjutnya yaitu ada pada aplikasi foto sini. Yang mana sekarang tuh Apple kasih tambahan fitur Apple Intelligence bernama Clean Up. Clean Up ini fungsinya untuk menghapus objek yang mengganggu yang tidak kalian perlukan di background pada saat kalian foto salah satu benda atau orang sekalipun. Jadi gue langsung aplikasiin aja ya. Misalnya gue pakai foto ini. Caranya kita tinggal pencet aja di bagian sini, yang garis 3 sini, kita tap. Nah, di sini ada tambahan fitur baru ya bernama Clean Up. Kita tap aja, dia akan loading, lagi proses. Nah, ada gambar tangan gerak itu ya, tap, brush or circle what you want to remove, pinch to pan and zoom. Jadi kalian bisa menghapus dengan cara tap, brush dan juga circle ya. Bisa di tap, bisa digesek gitu kayak penghapus, dan juga bisa dibikin circle. Kita akan langsung praktekin aja ya di sini. Ini kan ada 4 orang di depan sini. Ini adalah objek utamanya.
4 orang. Nah, di bagian belakang ini kan ada ayunan, ada orang lagi main ayunan, ada 2 orang juga yang sekiranya nggak penting ya untuk background. Kita bisa hapus juga di sini dan udah ada tanda clap clip gitu ya. Itu adalah fitur baru dari Apple Intelligence. Dia mendeteksi bahwa sekiranya tuh itu nggak dibutuhkan sama kita. Jadi kalau misalnya udah dideteksi gini, akan lebih mudah untuk kita hapus ya. Kita tinggal tap aja seperti ini. Dia akan langsung hapus ya. Langsung nggak ada. Ini lumayan rapi sih kalau misalnya kita cek. Nah, di sini kan ada orang main ayunan juga nih. Dia ada clap clipnya juga. Kita tap aja gini. Dia akan langsung hilang ya. Cuman di sini sayangnya ada talinya gitu ya. Kita bisa hapus juga di sini. Tinggal kita brush, kita gesek kayak gini. Set. Dia akan langsung hilang ya. Sama yang ini misalnya ya. Kalau yang ikutannya mungkin nggak apa-apa deh. Yang ini aja misalnya gue mau hapus, dia langsung hilang juga. Kalau misalnya kurang rapi tinggal tambahin lagi. Nah, kayak gitu ya. Untuk di bagian sini udah hilang ya. Kita akan cek lagi kira-kira mana lagi yang mau kita hapus. Misalnya tali ini nih. Sama kayak tadi, kita tarik aja kayak gini. Dan dia langsung hilang secara otomatis. Oke. Gampang banget ya sebenarnya untuk pengaplikasiannya. Nah, ini kan ada 4 orang ya. Gua akan coba hapus salah satu. Cuman kalau mau ngapus salah satu objek utama gini, pastikan dia tuh nggak terlalu dempet ya. Kalau ini kan ada 4 orang, yang paling renggang sih yang sebelah kiri ini ya. Kalau untuk orang kedua sama ketiga kan dia dempet, agak sulit buat ngapusnya. Dan orang keempat juga dia kan megang tangan gitu ya. Jadi agak sulit juga untuk ngapus. Kita akan coba hapus yang orang pertama ini ya. Dengan cara kita gesek ini. Harusnya bisa sih ya. Deteksi dan langsung kehapus otomatis. Di sini lumayan rapi ya, walaupun ada sedikit yang perlu kita rapihin, nggak apa-apa. Kita coba rapihin. Oke, udah mulai natural. Set. Udah mendingan ya. Cuma paling di sini ada kayak hitam-hitam gitu. Kita coba circle. Dia langsung kehapus. Rapi loh ini. Lu lihat sendiri rumputnya. Ini ada tali sama ada kayak bekas cahaya gitu. Kita hapus dulu biar kelihatan lebih natural. Nah, masih ada. Nah, kayak gitu ya. Jadi orangnya sisa 3 di sini. Ini kalau misalnya mau gua hapus yang ini ya, yang orang kedua nih, bakalan sulit nih. Misalnya gua circle di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Dia terlihat lebih aneh ya. Untuk orang kedua dan orang ketiganya kan terlalu dempet. Jadi saran gua kalau misalnya mau hapus objek utama itu jangan terlalu dempet ya dengan orang sebelahnya. Dan satu fitur lagi yang keren dari clean up ini, kita bisa ngeblur muka orang ya. Dengan cara kita circle aja kayak gini. Nah, dia akan langsung ngeblur kalau misalnya dirasa itu nggak perlu ditampilin untuk mukanya. Satunya lagi bisa, dan yang terakhir kita blur juga. Jadi seperti itu ya fitur yang keren dari clean up ini. Kalau misalnya kita udah selesai dan kita pencet done di sini, nah seperti itu kan orangnya tinggal 3 tuh, dan di bagian belakangnya backgroundnya udah kehapus semua orang-orang yang di belakang. Lalu pas kita cek di bagian info sini, scroll ke bawah. Nah, di sini ada keterangan ya, modified with clean up. Jadi kalau misalnya foto-foto yang udah kalian modifikasi dengan fitur clean up tadi, akan ada keterangannya bertuliskan modified with clean up seperti ini. Masih di aplikasi foto, sekarang tuh Apple kasih fitur baru bernama Create a Memory Movie. Di bagian sini kalau kita tap, nah fungsinya ini untuk membuat satu buah video yang diambil dari beberapa foto yang kita tentukan melalui keyword ya. Misalnya di sini gua keywordnya yang gampang aja lah ya. Kita ketik Lembang misalnya. Lalu kita pencet done di sini. Dia akan memproses seperti ini prosesnya. Tungguin aja sampai selesai. Nantinya Apple bakal gabungin semua foto yang berkaitan dengan keyword yang gua ketikkan tadi. Nah, hasil seperti ini. Dia akan langsung bikin sebuah video gitu ya. Cuman di sini ada musiknya. Gua nggak bisa setel terlalu lama karena takutnya copyright ya. Ini beberapa foto yang dibikin jadi sebuah video movie gitu. Nggak cuma itu aja, untuk icon search di bagian aplikasi foto sini, dia tuh sekarang dibikin lebih akurat lagi ya, apalagi dengan hadirnya Apple Intelligence, bikin pencariannya jadi lebih optimal lagi. Untuk fitur Siri sekarang juga dikasih animasi baru ya. Jadi pada saat gua ucapkan Hey Siri, nah dia nggak munculin buletan lagi ya, melainkan sekeliling seperti ini. Dan animasinya ini menurut gua lebih bagus ya dibandingkan buletan di bagian bawah gitu. Kalian bisa terapkan pakai tombol power juga ya, dengan cara ditekan seperti ini. Nah, dia akan langsung muncul juga untuk Siri-nya. Fungsinya juga sama. Dan kita juga bisa tap 2 kali di bagian bawah seperti ini untuk munculin Ask to Siri. Ini pun udah terintegrasi dengan ChatGPT ya, tapi itu di iOS berikutnya di 18.2 nantinya.
Nggak cuma itu, Apple juga kasih update tipis di bagian Siri-nya ini. Sekarang tuh kita dikasih suggestion ya untuk saran pada saat kita ketik salah satu kata di kolom search Siri-nya ini. Misal gua ketikkan store. Nah, dia akan langsung munculin suggestion App Store atau iTunes Store. Dan ini berjalan secara real time ya. Jadi untuk gua ini berguna banget. Hal baru berikutnya yaitu ada pada call recording. Jadi sekarang tuh fitur call recording nggak cuma ada di Apple Intelligence aja ya, atau nggak cuma ada di seri iPhone 15 Pro ke atas saja. Justru sekarang ponsel lawas seperti iPhone XR udah dimasukkan fitur tersebut. Jadi gue langsung contohin aja, di sini ada iPhone XR ya. Gue akan coba telepon ke 15 Pro gue ini. Nah, dia akan muncul. Gue angkat dulu. Nah, sekarang di bagian pojok kiri atas tuh udah ada fitur tambahan ya. Fitur ini tuh fungsinya untuk merekam segala percakapan yang ada di kedua penelpon ini. Nanti kalau udah hasil rekamannya akan masuk ke aplikasi Notes, yang mana kalian bisa play ulang juga untuk rekamannya. Ini akan gue contohin, gue pencet, dia akan loading 3, 2, 1. Nah, dia akan nge-record ya. Ada tandanya di situ. Tes 1 2 3, cek tes 1 2 3. Dia akan langsung masuk ya nanti ke bagian notes-nya. Kalau udah kita tinggal pencet aja selesai di sini untuk rekamannya. Kalau misalnya udah selesai, kita langsung close. Gua akan cek di sini. Nah, ini yang tadi ya untuk teleponan gua. Jadi seluruh percakapan dari kedua penelpon itu muncul ya di sini. Masuknya langsung ke bagian aplikasi Notes. Jadi kayak gitu untuk fitur tambahan di iPhone XR ini 18.1 beta keempat. Cuma sayangnya yang hadir di iPhone lawas itu cuma fitur call recording aja ya yang dimunculin. Untuk transcription teksnya tuh nggak ada ya di iPhone XR dan juga iPhone 11. Kalau nggak salah cuma ada di iPhone 12 ke atas aja. Tapi nggak apa-apa, untuk gue ini masih bagus banget ya. iPhone XR masih dikasih fitur call recording di dalamnya. Kemudian kalau kita pergi ke bagian control center, kita tap di bagian icon plus di sini. Lalu pilih yang add control, scroll ke bawah. Nah, sekarang tuh Apple udah menambahkan icon tersendiri ya untuk masing-masing fungsi dari connectivity-nya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini ada airplane mode, ada cellular data, hotspot, Bluetooth, AirDrop pun juga ada. Itu masing-masingnya dibuat sendiri-sendiri ya untuk ikonnya. Jadi kalian bisa pilih salah satu fungsi dari connectivity ini tanpa harus masuk dulu ke menu utamanya. Contohnya di sini gue udah pakai ya WiFi, seluler, Bluetooth dan AirDrop udah gue jadiin menu utama di bagian atas di sini tanpa harus menyatu di bagian connectivity tadi. Masih di bagian control center, kalau misalnya kita ke bagian pengaturannya, lalu kita pilih yang control center di bagian sini. Nah, sekarang tuh ada fungsi baru yaitu reset control center. Maksudnya reset di sini adalah mengembalikan setelan ulang control center ke mode default ya sebelum kalian customize seperti sekarang. Jadi control center yang udah gua buat ini, kalau misalnya gua pilih reset itu dia akan kembali lagi ya seperti settingan semula pada saat awal update ke iOS 18. Tentu ini bermanfaat banget buat kalian kalau misalnya mau reset untuk control centernya aja, nggak perlu untuk reset all setting ataupun connectivity. Kemudian sekarang ditambahkan juga ya untuk fitur summarize notification, contohnya ada di sini. Fitur ini tuh berguna untuk merangkum seluruh notifikasi dari aplikasi yang ada di iPhone kalian. Contohnya seperti ini, yang di X ini atau Twitter. Dia tuh kan ada kayak tombol panah ke bawah dan ke samping gitu kayak icon enter ya kalau nggak salah. Itu adalah fungsi dari summarize-nya ya. Kalau kita lihat kontennya di sini ada new Mac Mini release, M4 Max chip leak, ada everything new with Mac Mini. Jadi ini tuh rangkuman dari semua notifikasi yang ada di sini ya. Dan ada keterangan 99 di sini, artinya notifikasinya udah 99 ke atas. Kalau kita tap seperti ini, nah itu dia banyak ya. Dia akan langsung nge-summarize notifikasinya, kasih poin-poin yang pentingnya, dan akan dirangkum langsung di bagian sini. Apple Music sekarang juga udah sinkron dengan TikTok langsung ya. Jadi sekarang lagu yang ada di Apple Music itu bisa langsung kita share ke aplikasi TikToknya. Di sini gua akan contohin. Kita pergi ke aplikasi Music. Misalnya gua pilih yang ini aja lah, Gala Bunga Matahari. Kita tap di bagian titik 3 sini, kita share song. Pilih yang TikTok, kita di sini belum munculin ya. TikTok ini cuman dia kayak gembak gitu ya, untuk logonya dia nggak ada. Nah jadinya seperti ini, kita dikasih 3 pilihan untuk share-nya ya, bisa share sebagai video, bisa share sebagai foto dan juga pesan. Tinggal kalian tentuin aja maunya yang mana. Ya jadi itu dia fitur baru yang hadir di iOS 18.1 ini. Nextnya untuk versi resminya kayaknya tuh akan hadir di 18.1.1 ya kayaknya sih, untuk beberapa perbaikan bugs yang ada di 18.1 ini. Tanggalnya belum tahu pastinya kapan, tapi harusnya sih ada di minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Lalu untuk beta versinya kemungkinan akan hadir di 18.2 beta 2 karena sekarang kan udah beta 1 yang rilis. Nah beta 2 ini kemungkinan akan hadir di 1 atau 2 minggu depan ya, barengan dengan 18.1.1. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Silahkan kalian berdiskusi di kolom komentar video ini. Kalau misalnya
misalnya kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.